bukan pansos kali ya, lebih memanfaatkan corong-corong media yang kebetulan saat ini lagi mengarah ke kita untuk jadi alat sebagai alat dakwah, alat syiar gitu. Jadi Inge Anugrah ini adalah simbol dari wanita yang rela berkorban. Saya pikir semua wanita pasti akan rela berkorban untuk anaknya. Tapi hari ini Inge Anugrah akan mengisi dirinya untuk sesuatu yang baru, ya, sehingga akan membuat keluarganya akan lebih bangga untuk dia. Tepuk tangannya dong teman-teman. Oh nggak bisa ya, para pejuang konten lagi megang kamera, sorry ya. Dan di kesempatan ini juga saya langsung ingin menanyakan Inge Anugrah. Kebetulan saya punya posisi ya, saya ingin menawarkan Inge Anugrah posisi sebagai Direktur Marketing di salah satu perusahaan saya, PT Athena Group Industri. Itu adalah perusahaan kosmetik yang baru-baru ini saya launchingkan. Itu perusahaan kosmetik di mana, boleh sambil dipegang, perusahaan kosmetik yang memproduksi skincare yang aman, ya. Dan saya jaminkan siapapun yang memproduksi di sana nanti kita akan audit, ya. Kalau misalnya dia ada yang jual abal-abal, kita akan stop semua produksinya. Dan itu sudah jalan dari 2 minggu yang lalu. Dan saya menawarkan posisi sebagai Direktur Marketing PT Athena Group Industri untuk Inge, karena saya melihat capable sekali ya. S1-nya itu di Kanada loh, luar biasa kan. S2-nya juga di Australia. Apakah Inge Anugrah bersedia menjadi Direktur Marketing saya? Bersedia. Berikan tepuk tangan dong teman-teman. Jalin dengan baik, simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Terima kasih. Sekalian aja kalau gitu ya, Inara ingin menyampaikan langsung aja ya dok ya. Inara please, ini kan satu bentuk kepercayaan ya dari Dr. Richard juga dan teman-teman dari Athena. Kalau kamu mau menyampaikan, mikrofonnya ada teman-teman, boleh diberikan kepada dari Ingat tadi ya. Oke, ya silakan Inara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya aku berdiri di hari ini dengan dikasih penghargaan kayak gini mengokoh. Aku ngerasa bahagia pasti, tapi sekali lagi aku bisa ada di titik seperti ini kalau bukan karena pertolongan Allah. Aku bukan siapa-siapa. Kalau bukan karena support dari teman-teman semua, dari Ko Richard, dari orang-orang baik di sekeliling aku, dari keluarga aku bukan siapa-siapa. Aku nggak akan jadi apa-apa. Jadi sekali lagi ini semuanya karena kalian, karena Ko Richard juga. Aku yang berterima kasih sama kalian. Barakallah. Alhamdulillah. Berikan dulu untuk Dr. Richard sebagai simbol trust ya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah dong. Dok, Anda terkenal sebagai anti krim abal-abal ya, dan menyuarakan krim anti abal-abal it's not something easy, right? Kita udah sempat discuss juga gimana rasanya bisa berdiri hari ini bersama dengan orang-orang yang masing-masing punya prestasi. Ini suatu perjuangan ya sebenarnya kan. Dari awal itu sulit banget untuk ngasih edukasi seperti ini, dan ini juga banyak banget halangan. Ya saya paham sih, nggak mungkin kan ketika saya ngomong jangan pakai skincare abal-abal atau saya menunjuk suatu skincare yang abal-abal, nggak mungkin yang punya skincare abal-abalnya bilang hatur nuwun, terima kasih Dr. Richard, nggak mungkin. Ya pasti marah ya, sudah biasa kayak gitu punya. Yang jualan juga pasti rezekinya berkurang, jadi pasti beliau marah ya. Saya bisa terima sih. Tapi tujuan saya sebenarnya bukan ada di sana. Tujuan saya adalah sebenarnya supaya korban-korban di rumah menjadi tahu dan nggak pakai lagi. Ya kalau tetap mau pakai dan ujung-ujung yang kejualnya tetap laris ya, mau ngomong apa silakan. Tapi hari ini spesial banget karena saya dapat ini. Saya pengen cerita bahwa Athena pilih brand ambassador itu tidak biasa. Ya, mungkin yang lain memberikan kasih brand ambassador biasa. Saya lebih memilih tidak pakai brand ambassador kalau tidak ada pesan yang pengen saya sampaikan. Tapi hari ini komplit kita berlima, ya. Sama sebenarnya berenam sama Bang Hotman. Sebenarnya ada yang pengen saya sampaikan pesannya. Jadi bukan hanya sekedar ada brand ambassador.
ya untuk promosikan klinik, tidak. Ya. Karena di sini sebenarnya ada pesan tersirat saya yang pengen saya sampaikan. Contohnya dari wanita yang kuat ya. Dari wanita yang kuat, saya pengen sampaikan, cantiklah untuk diri kalian sendiri, bukan untuk suami kalian. Belajarlah untuk diri kalian sendiri, bukan untuk orang tua kita atau untuk pasangan kita. Ya, belajar untuk diri kita sendiri. Ya. Lalu setelah kita belajar untuk diri kita sendiri, ya, baru orang lain akan menghargai kita. Jadi upgrade lah diri kita sendiri. Dari wanita yang rela berkorban, saya ngelihat di sini sangat bagus banget ya, wanita yang setulus hati rela berkorban untuk suami, untuk anak-anak ya. Tapi di satu sisi, saya juga mengajak untuk wanita di luar sana untuk paling nggak punya cadangan juga, supaya kagak nggak punya cadangan banget, jangan sampai nggak punya cadangan banget. Paling nggak cadangan apa? Cadangan value. Cadangan apa? Cadangan ya kalau ada apa-apa nanti, supaya apa? Supaya kalau terjadi ada apa-apa, walaupun kita rela berkorban, ngalirin dari air dari atas ke bawah, yang di atas itu tidak kosong. Yang di atas ini tidak kosong. Jangan lupa kita mengisi diri kita sendiri juga. Itu pesan yang pengen saya sampaikan ke masyarakat. Lalu untuk Ustadz Dennis Lim, ini juga suatu contoh nyata yang bagus ya saya bawa ya. Hijrah. Jadi semua boleh. Dok, saya sudah telanjur dok pakai merkuri dok. Saya sudah telanjur dok pakai skincare abal-abal dok. Dok, saya sudah telanjur dok pakai penyalahgunaan hidroquinone dok. Gak apa-apa. Kalian bisa sembuh, kalian bisa kembali ke jalannya. Contohnya Pak Ustadz aja bisa balik ke jalannya. Sekalian ngunci Pak Ustadz juga supaya nggak balik lagi ke jalan yang dulu. Jadi ini adalah suatu contoh bahwa Ustadz Dennis Lim bisa loh kembali, ya bisa hijrah. Padahal beliau dulu adalah bandar, ya banyak dosa dari cerita beliau ya. Saya juga banyak dosa sih sebenarnya. Tapi beliau bisa balik, bahkan bisa berdakwah kemana-mana. Dan saya juga mengajak kalian juga sama, yang di luar sana. Dok, saya sudah pernah pakai ini, saya sudah pernah pakai itu, saya salah pakai skincare apa-apa. Gak apa-apa, kalian bisa kembali ke jalannya. Kalau nggak mau ke tempat saya, nggak apa-apa. At least kalian ke tempat yang aman. Itu pesan dari saya. Waktu saya ngomongin kagak viral, saya ngomongin wanita yang rela berkorban, sampai mulut saya keluar ulet juga kagak ada yang mau denger. Inilah kesempatan saya ngomong dengan masyarakat. Dan inilah juga kesempatan mereka juga dapetin rezeki tambahan juga, why not? Dan itu bukan dosa menurut saya. Benar Inara? Iya betul yang dikatakan tadi sama Ko Richard. Aku manggilnya Koko. Kebetulan kita satu ya Kok kita sama Li. Jadi apa ya? Bukan salah alamat. Jadi apa ya? Bisa dibilang bukan pansos kali ya, lebih memanfaatkan corong-corong media yang kebetulan saat ini lagi mengarah ke kita untuk jadi alat sebagai alat dakwah, alat syiar gitu. Jadi menurut aku segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya, ya kan, innamal amalun binniyat. Jadi segala sesuatu amal itu tergantung niatnya. Kalau niat kita adalah memanfaatkan momentum ini untuk syiar, untuk dakwah, menyampaikan sesuatu yang baik, kenapa enggak gitu dimanfaatkan. Itu sih. Masih. Mbak Inga, Anda aja mumpung ya? Enggak. Daripada aja mumpung dong. Iya, aku sendiri sih enggak untuk pansos enggak, tapi aku pun kaget di approach sama dokter mau dikasih kayak ini gitu. Jadi aku datang dan terus dikasih kerjaan pula. Jadi ya dengan senang hati aku terima, karena memang pada saat ini kan aku membutuhkan dan ya aku terima dengan senang hati. Jadi bukan maksud untuk pansos untuk viral, enggak, tapi bersyukur karena ya dikasih berkat ini, ya aku bersyukur aja. Yes, pansos tuh nggak dosa ya menurut saya juga. Itu kan bagian strategi dalam kita berbisnis, sepanjang tidak merugikan orang lain. Ini kan masing-masing sama-sama kan diuntungkan. Jadi mudah-mudahan nyampe jawabannya. Ada yang lain pertanyaannya? Kok ragu-ragu icuk nih? Siapa namanya? Hah? Sorry. Oh, siapa namanya, Pak? Ustaz Taufik. Beneran? Percaya aja lagi. Pak Taufik. Mikrofon. Oh, udah pakai ini. Suhu. Suhu yo. Dari mana? Orang terkuat import emang. Wah, Saya Taufik dari Paragram.id. Ingin kepada Inara dan Inga, di tengah kasus yang tengah berjalan, apakah
pemberian penghargaan ini menjadi suatu kebanggaan atau menjadi suatu motivasi tersendiri di tengah ini kan masih berlanjut belum sebuah putusan persidangan. Seberapa besar akan memberikan energi untuk kasus yang tengah dijalani? Terima kasih. Siap, silakan Inga dan Inara. Oke, aku ya masih menjalani prosesnya. Jadi aku membiarkan proses berjalan aja, dan aku pun kan ini boleh dibilang harus memulai dari nol lagi. Jadi mendapat kesempatan seperti ini suatu berkat banget. Ya ini prosesnya biar berjalan. Semoga hasilnya pun nanti yang terbaik buat kami sekeluarga. Apalagi ya aku rasa segitu sih ya, memang belum selesai, jadi ya dilihat aja ke depannya bagaimana, ya supportnya aja, didoain supaya yang terbaik buat kami sekeluarga gitu. Mas Ari, tahu nggak kamu diangkat jadi direktur? Oh. Ngomong di rumah gitu? Ngobrol? Oh, oke. Kepo gitu ya. Oke, Inara silakan. Makasih pertanyaannya. Kurang lebih jawabannya hampir mirip ya kan. Aku ada sedikit penambahan aja. Ya bersyukur sih karena walaupun kasusnya sendiri belum selesai, tapi ternyata Allah tuh maha baik, memberikan banyak support. Salah satunya dengan penghargaan ini dari Koko, juga support dari teman-teman media dan dari teman-teman netizen semuanya, masya Allah. Nggak terkira, benar-benar luar biasa. Itu yang menguatkan aku sampai bisa tegar berdiri sampai di hari ini. Tentunya semua baik lagi atas izin Allah. Jadi itu sih yang menjadi aku kuat, dan semakin hari semakin tambah berasa syukur aku karena support dari semuanya, dan yang bikin aku juga percaya diri untuk bisa terus melangkah sambil menunggu proses hukumnya selesai. Itu sih. Siap. Kasih. Baik, cukup jelas ya jawabannya. Saya rasa cukup ya buat teman-teman. Terima kasih.